ini kita saya bicara dari awal dulu ya. Sudah gini, pemuda di Kota Kediri itu sebenarnya semuanya kira-kira sudah peduli apa belum? Acara Kempot, acara Karang itu Ojo Luru. Jangan jenang dulu, jeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi dengan saya di acara Kempot Kemasan Podcast. Kali ini saya sudah bersama Ketua Karang Taruna Kota. Dan bagaimana sih caranya menjadi Karang Taruna yang bagus, yang baik, atau mungkin ada rencana apa saja di Karang Taruna Kota yang akan membaguskan Kota Kediri lagi atau mengguncangkan mungkin di negara-negara lain juga bisa. Langsung saja kita berkenalan. Selamat siang, selamat datang di Kempot, di Harmonic Studio. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hanifa. Di sini saya sebagai perwakilan dari Karang Taruna Kota Kediri yang kebetulan saya diamanai sebagai ketua. Saya ingin menyapa teman-teman Sobat Kempot ya. Sobat Kempot. Ya, halo semuanya, salam kenal. Oke, apa itu Qatar Mbak menurut Mbak Hanifa? Jadi gini, ini kita awali dulu ya. Sebenarnya Karang Taruna itu apa gitu kan ya? Karang Taruna di sini sebenarnya wadahnya pemuda. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana pernah ikut komunitas, sebenarnya sama. Komunitas hanya sama organisasi lah, sama-sama organisasi. Cuma yang membedakan Karang Taruna itu sifatnya dia bekerja sama dengan pemerintah. Nah, Karang Taruna ini juga sifatnya sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Jadi kalau misalkan tanya Karang Taruna tempatnya di mana ya, tempatnya di kelurahan-kelurahan. Nah, seperti itu. Jadi embrionya kata itu sebenarnya di kelurahan-kelurahan. Nah, kalau teman-teman mengenal ada Karang Taruna kecamatan, ada Karang Taruna kota, itu adalah sebuah forum. Jadi di sana kita dikumpulkan. Jadi teman-teman kelurahan dikumpulkan dengan di kecamatan, kecamatan dikumpulkan di kota. Jadi kayak misalkan kita ada komunikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti tanya, leading sectornya Karang Taruna itu di mana? Ya, kalau leading di kelurahan untuk Karang Taruna kelurahan. Tapi kalau untuk Karang Taruna tingkat kota, sebenarnya leading sector kita ada di Dinas Sosial. Berarti untuk nanti kalau diskusi di kecamatan atau diskusi kota nanti itu melayunya ya di kelurahan lagi gitu Mbak? Iya, semuanya fokusnya sebenarnya di kelurahan. Karena apa? Karena sebagian besar anggota Karang Taruna itu ada di kelurahan. Yang pertama, kita ada anggota aktif, ada juga anggota pasif. Kalau anggota aktif memang anggota yang memang benar-benar sering ikut kegiatannya Karang Taruna. Nah, anggota itu bisa mulai dari usia 13 tahun sampai dengan 45 tahun. Nah, untuk yang aktif dari 13 tahun itu kan mungkin masih sekolah ya Mbak? Betul. Nah, itu gimana? Jadi gini, kalau untuk anggota itu kan bebas. Jadi kita bisa mengikuti kegiatannya Karang Taruna di kelurahan maupun di tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Hanya saja yang membedakan itu ada pengurus di sana. Karang Taruna kelurahan itu punya pengurus. Nah, pengurusnya itu usianya dibatasi. Jadi kalau menurut ini kan kita coba belajar terkait dengan aturan-aturan juga. Kalau di Karang Taruna itu kita menganutnya di Permensos nomor 25 tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 itu ada lagi peraturan baru yang keluar. Namanya ADART Karang Taruna. Nah, di sana tertulis secara detail bagaimana kita bisa belajar terkait dengan Karang Taruna. Sama saja, saya dulu juga mengawali Karang Taruna ini dari nol. Jadi dulu saya bergabung di Karang Taruna itu khususnya di kelurahan ya, itu tahun 2016. Nah, di tahun 2016 itu ya mulai-mulailah kita saling belajar. Oh, Karang Taruna seperti ini. Sharing ya. Iya, sharing. Kalau misalkan ditanya Karang Taruna Kota, dulu vakum Karang Taruna Kota itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin memulai belajar ya ini waktunya. Karena di tahun 2020 ada, ini informasi juga ya buat teman-teman semuanya, bahwa di tahun 2020 sudah ada keluar aturan yang namanya ADART. Apa itu ADART? Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ini pedomannya Karang Taruna. Di sana tertulis bahwa pengurus Karang Taruna untuk di kelurahan itu dimulai dari usia 17 tahun. Jadi kalau misalkan namanya Mas Chandra ya, Mas Chandra kalau misalkan pengen jadi pengurusnya di tingkat kelurahan, maka usianya minimal harus 17 tahun.
Nah, nanti maksimalnya 35 tahun kayak gitu. Lah, tapi tadi ada yang umur 13 itu gimana, Mbak? Boleh, 13 tuh boleh. Kalau di Tapi- kita, kalau di Kota Kediri itu ada namanya forum anak. Ya. Ada anak juga. Ada namanya forum anak. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau misalkan pengen jadi pengurus salah satu organisasi di tingkat kelurahan ya, boleh ikut di forum anak. Nah, tapi kalau misalkan ikut Karang Taruna itu boleh, tapi hanya sebagai anggota aktif. Iya, tapi nanti ada lagi jenjang-jenjang yang Ada, mungkin selalu ada batasan juga. Pasti ada batasan juga. Nah, terus ndredeg aku guys. Iya. Mungkin saya ya sebagai anggota, Oke. Mbak Hanifah ini sangat mengerti undang-undang lah. Saya sebagai anggota Karang Taruna Kemasan, saya sama sekali tidak mengetahui undang-undang itu gimana sih, Mbak? Ya, saran saya gini. Kayak Jadi sebenarnya gini, nilai-nilai. Karang Taruna itu fleksibel ya, fleksibel. Kalau dari awal kita sudah sodori teman-teman dengan undang-undang, kemudian dengan aturan-aturan, pasti teman-teman akan, aduh, mau ikut Karang Taruna pasti mikir-mikir ya, panjang, Saya mikir juga panjang. sih, Mbak, Nah, sebenarnya. jadi kalau misalkan pengen sebenarnya gini, sebenarnya kita itu lihat dulu tujuan kita awal masuk Karang Taruna itu apa. Ikut Karang Taruna itu apa? Kalau misalkan teman-teman pengen mendalami Karang Taruna, ya teman-teman wajib, saya bilang wajib untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan dari Karang Taruna. Karena saya merasa bahwa dengan adanya pedoman itu, teman-teman akan lebih maju lagi dalam mengembangkan Karang Taruna. Di sana sudah tertulis secara detail lah bagaimana Karang Taruna itu harus dijalankan, dilaksanakan. Bahkan di sana ada tujuannya Karang Taruna, kemudian fungsinya Karang Taruna dan sebagainya, kayak gitu. Saking ndredege guys. Ya, monggo. Minum dulu. Mas Chandra ini baru gabung Karang Taruna usia berapa? Maksudnya Saya ya lumayan sih, cuman kalau untuk di Kecakot kan saya juga oke. baru. Ah. Nah, mungkin ada tugas atau rencana di kelurahan ini juga saya masih planning-planning juga sama teman-teman. Nah, ini alhamdulillah ada Harmonic Studio, ada Kempot, dan ini host-hostnya, kameramen, editor itu semua digembleng sama produser kita. Bahkan Oke, saya dikasih siap. ciri khas Ah. kayak gini. Oh, iya. Dan Jadi mungkin berapa tahun? Masih awal ya berarti saya ya? usia sekarang 19 sih. 19 tahun mungkin ya, sudah masuknya bisa dong. ya 17 atau 16 gitu masuknya. Sudah lama. Terus mungkin apa rencana Mbak Nifah di Karang Taruna Kota, Mbak? Jadi gini, kalau misalkan kita bilang program, sebenarnya saya sudah dulu dari awal itu sudah ada namanya Grand Design Karang Taruna. Jadi di tahun pertama kita internalisasi, kita kemudian sharing informasi dan sebagainya, gitu. Tahun kedua kita ada pengembangan organisasi dan sebagainya. Sebenarnya tahun ketiga kemarin kita sebenarnya ada yang namanya program untuk pencapaian prestasi sama istilahnya ini kompetisi. Jadi di tahun 2020 kita kan ada kendala ya, kemarin ada kendala di pandemi. Jadi kita nggak bisa melaksanakan program itu. Sebenarnya saya sudah ada. Jadi kami dari Karang Taruna Kota Kediri itu ada program-program terkait dengan kompetisi. Bahkan kita juga ada bagaimana kita mencapai prestasi kayak Karang Taruna berprestasi di tingkat Jawa Timur, tingkat nasional dan sebagainya. Nah, itu yang di tahun ketiga kemarin ya, tapi belum bisa kita laksanakan karena kondisinya pandemi kemarin. Terus kemudian dari teman-teman Karang Taruna juga sibuk di kelurahan masing-masing karena kan memang ditugaskan kayak Semarang hari ini kita ada PPKM dan sebagainya itu sebenarnya kayak gitu. Terus kemudian di tahun ini sebenarnya kita fokusnya ke pengkaderan sebenarnya, fokusnya ke pengkaderan. Cuma tidak menutup kemungkinan banyak sekali program-program yang nantinya akan kita laksanakan sambil kita melihat yang lalu karena lalu belum terlaksana semuanya. Kayak kemarin terakhir kan kita juga support ya teman-teman dari Karang Taruna Kota Kediri. Waktu itu ada teman-teman ada program pembuatan syuting film ya, film. Nah itu kemarin kita support juga, kita dukung juga. Film peka itu ya, Mbak ya. Tadi pengkaderan ya, Mbak ya? Iya betul. Itu apa, Mbak? Jadi gini, kita kan di sini kan berorganisasi kan itu ada masa baktinya ya. Kita ada masa baktinya, kemudian kita itu nggak setiap atau seumur hidup harus ada di Karang Taruna kan nggak mungkin. Jadi kita perlu adanya penerus-penerus. Nah, penerus-penerus itu perlu adanya pengkaderan. Bagaimana nanti tujuan dari Karang Taruna ini nggak keluar jalur. Jadi kita itu sebagai pemuda itu kalau di Karang Taruna itu ya nanti tetap mempertahankan bagaimana ciri khas Karang Taruna, bagaimana adatnya Karang Taruna, gitu. Nah, mungkin dari semua rencana Karang Taruna kecamatan ataupun kota maupun di kelurahan, ada nggak sih asumsi atau omongan-omongan netizen yang mengecap Karang Taruna itu jelek? Sebenarnya gini, ini kita saya bicara dari awal dulu ya.
Sebenarnya gini, pemuda di Kota Kediri itu sebenarnya semuanya kira-kira sudah peduli apa belum dengan lingkungannya? Ada yang sudah peduli, ada yang belum peduli juga. Jadi kalau menurut pengamatan kami ya, jadi di pemuda Kota Kediri itu sebenarnya sedikit banyak itu adalah pemuda yang masih apatis ya. Kalau saya bilang apatis. Kenapa? Karena nggak semuanya orang itu mau kembali ke rumahnya masing-masing. Istilahnya nggak semua orang itu bisa atau nggak semua orang itu menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungannya. Salah satunya begini, ketika kita sudah istilahnya mengenyam pendidikan di luar kota, sudah jadi sarjana dan sebagainya, nggak banyak orang yang misalnya pulang kembali ke kampungnya, membangun kampungnya, bagaimana mengedukasi masyarakatnya sekitarnya, itu nggak banyak kayak gitu Mas. Jadi di sini saya mau bilang bahwa pemuda-pemuda Kota Kediri ini seharusnya kita mulai untuk berpikir lagi lah untuk kembali pulang. Kalau kita sudah istilahnya belajar di komunitas, kita bisa bagaimana cara fotografi yang baik, bagaimana kita seni tari yang baik dan sebagainya, kesenian yang baik. Nah, ayo pulanglah, jadilah salah satu pelopor di sana, di kampungmu, di kelurahanmu. Bagaimana kamu bisa mengajarkan kemampuan yang kamu dapatkan di luar itu untuk di sekitarmu. Nah, salah satunya apa? Salah satunya di Karang Taruna ini. Karang Taruna ini ada salah satu kesempatan. Ini kesempatan teman-teman untuk berkarya dan juga untuk istilahnya apa ya? Ya, menularkan istilahnya menularkan apa? Ya, bakatnya ya, itu di Karang Taruna seperti itu. Toh itu nanti kalau kembali pulang menjadi pelopor di desanya, itu nanti juga yang bagus dia juga kotanya juga. Cuma satu yang harus kita perhatikan bahwa ketika menjadi Karang Taruna jangan seolah-olah aku Karang Taruna, jangan mentang-mentang lah istilahnya gitu. Jangan mentang-mentang Karang Taruna. Kita juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kelurahan, khususnya dengan Pak Lurahnya, dengan perangkat-perangkat desa, dengan dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, kemudian dengan semua stakeholder yang berkaitan dengan Karang Taruna sendiri, kayak ibu-ibu PKK, kemudian dari LPMK, itu semua tuh harus kerjasama yang baik. Jangan sampai karena kita mentang-mentang Karang Taruna, terus kita menunjukkan bahwa kita itu arogan, istilahnya dia sombong, aku Karang Taruna. Semua harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Karang Taruna, itu nggak bisa. Kalau dia sudah terjun di masyarakat, maka kita juga harus bisa mengerti kondisi masyarakat kita. Kalau misalkan kita sudah di masyarakat terjun, kita juga harus kenal sama LPMK-nya, kenal sama perangkat-perangkat kelurahan, ibu-ibu PKK-nya, semuanya itu harus kita kenal. Dalam arti kita harus memahami betul. Jangan sampai mentang-mentangnya gini. Kalau kita punya program, terus kita itu seolah-olah kudu, melupakan kegiatan-kegiatan yang lainnya, kayak gitu. Itu nggak bisa. Jangan sampai seperti itu. Karena di sini Karang Taruna itu sifatnya bekerja sama dengan pemerintah. Jadi jangan sampai kita malah menimbulkan konflik. Itu yang harus dihindari. Nah, cara Mbak Hanifah menghindari itu tadi orang-orang apatis, cara menyikapinya itu gimana? Menyikapinya ya, baik. Jadi gini, sebenarnya jujur kalau misalkan untuk menyelesaikan masalah ini tuh tidak bisa instan, harus perlahan. Dulu saya pernah mengawali bagaimana mengajak teman-teman di lingkungan saya untuk bergabung di Karang Taruna itu dengan door to door, meyakinkan betul bahwa door to door satu persatu. Door to door itu gimana? Door to door. Jadi bagaimana kita mengajak dengan baik teman-teman kita, khususnya yang memang bisa bergabung di kepengurusan kita Karang Taruna gitu. Kita juga pernah, misalnya gini, kalau misalkan kita melihat usia 17 tahun itu kan masih ada peran orang tua ya di sana. Jadi kita itu juga harus bisa memahamkan orang tua. Jangan sampai orang tua itu tahunya anaknya ikut Karang Taruna, pulangnya malam-malam lah. Nah itu nanti itu kan pasti akan jadi akan jadi juga bumerang juga buat Karang Taruna yang berlangsung ini. Karena yang ditahu orang tua kan aja hasilnya kan, hasilnya anaknya seperti apa. Nah makanya kalau misalkan saya bilang kalau misalkan kita harus menghadapi teman-teman atas bagaimana, ya kita tunjukkan. Oh ternyata Karang Taruna itu seperti ini. Karang Taruna itu sifatnya adalah membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitannya, membantu masyarakat dalam mengembangkan lingkungannya, kayak gitu. Kita harus tunjukkan dan buktikan. Bukti yang paling istilahnya paling awal yang harus kita tunjukkan adalah ke orang tua, orang tua yang kita ajak itu. Gimana sih teman-teman ini berkembang di Karang Taruna? Ya itu kan juga perlu.
Tapi kadang orang tua itu ada yang langsung ojo gak oleh anu gitu, ada nggak sih Mbak pas door to door itu? Banyak, karena kan gini orang tua juga takut. Heeh. Karena Karang Taruna di masyarakat ini kan dulu sempat istilahnya apa ya, vakum kan, kita nggak ada kegiatan lah, sama arti nggak ada kegiatan, kita istilahnya nggak dikenal di masyarakat kan. Sudah mulai awal tahun 2017, akhir tahun yang ke 2017 kita sudah mulai membentuk istilahnya apa ya, memperbaiki Karang Taruna itu supaya bisa dipercaya lagi oleh masyarakat. Karang Taruna itu bisa benar-benar ada di masyarakat. Kemudian Karang Taruna itu bisa istilahnya apa ya Mas? Diterima baik lah oleh masyarakat. Kemudian yang penting juga kita harus tetap ya sopan santun kita, itu juga harus attitude kita itu harus dijaga di masyarakat itu seperti apa. Terus untuk anggota Karang Taruna sendiri mungkin ada yang ini masalah baper nih. Ya. Masalah baper mungkin sebagai anggota itu kalau baperan boleh nggak sih Mbak? Sementara saya itu gampang kesinggung lah gitu, gimana? Kalau dari kacamata saya ya Mas, itu sah-sah saja karena itu adalah pribadi dari masing-masing orang. Hanya saja perlu penempatan diri. Jadi bagaimana kita menempatkan baper kita itu sesuai dengan tempatnya, jangan sampai berkelanjutan dan sebagainya. Karena apa? Karena di organisasi Karang Taruna itu orang-orangnya itu heterogen. Heterogen itu apa? Bermacam-macam Mas. Ada yang latar belakangnya pendidikan, ya toh. Ada yang latar belakangnya pekerja, ada yang latar belakangnya juga bidang seni, ada yang latar belakangnya pengrajin dan sebagainya, kan tuh macam-macam sekali. Itu dan mempunyai prinsip yang beda-beda. Prinsipnya juga berbeda-beda. Jadi masuk semua di Karang Taruna. Jadi kita nggak bisa misalnya memaksakan diri untuk semuanya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu nggak bisa. Tapi bagaimana cara kita menghadapi semuanya itu, kita juga belajar sana karakter manusia. Jadi bagaimana kita menghadapi orang yang seperti ini itu bagaimana, menghadapi sendiri bagaimana, dan semuanya itu harus kita jaga dengan kekeluargaan itu. Jadi biar tetap rukun dan sebagainya. Mungkin ada masalah selama ini, ada yang bermasalah sampai berkepanjangan gitu, ada nggak sih Mbak? Kalau bilang bermasalah berkepanjangan itu ada. Cuma kan kita juga menyikapinya nggak selalu harus fokus ke permasalahan itu. Kita coba istilahnya apa ya Mas? Kita coba alihkan ke beberapa kegiatan, ke beberapa fokusan lainnya. Itu insya Allah permasalahan yang ada di Kota Kediri itu, Karang Tarunanya ya, itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kita juga tidak bisa menyebut ini sebagai permasalahan. Ini hanya perbedaan pendapat. Misalnya seperti itu Mas, perbedaan pendapat. Dan konflik dimanapun organisasi itu sudah biasa Mas. Tapi tidak bisa kita menyebutnya ini hanya sebuah hambatan, itu enggak. Justru dengan adanya ini kita bisa belajar lebih banyak lagi. Oh ternyata seperti ini ya, kalau ada konflik seperti ini mengatasinya seperti ini. Itu selalu kita akan pelajari. Dan setiap apa yang kita jalankan itu adalah proses belajar kita, kayak gitu. Nah, masalah belajar nih Mbak, semua Karang Taruna kan juga sharing, pernah nggak ikut lomba atau memiliki prestasi entah itu di Karang Taruna Kota ataupun di kelurahan-kelurahan gitu? Kalau ini ya, bicara mengenai prestasi, sebenarnya dulu kita sudah sering ada Mas, undangan-undangan. Kayak misalkan kemarin ada Karang Taruna berprestasi di tingkat Jawa Timur. Kita sebenarnya untuk calon-calonnya itu ada Mas. Kita untuk siapa yang diikutkan ke sana itu ada. Bahkan kemarin di Karang Taruna Kecamatan Pesantren itu ada lomba semacam Karang Taruna inovatif. Di sana juga kita tahu teman-teman ternyata berpotensi untuk mengadakan lomba dan sebagainya. Mungkin untuk kampung-kampung itu ya masuk ya Mbak? Masuk kampung-kampung. Jadi kampung-kampung yang punya kampung keren gitu ya. Itu juga sebenarnya prestasi dari Karang Taruna. Kampung kerajinan, kampung apa itu masuk ya? Iya, bisa. Terus mungkin ada kolaborasi dari Karang Taruna Kota, mengajak kolaborasi Karang Taruna luar kota atau kolaborasi itu ada nggak sih Mbak? Kalau untuk selama ini memang kolaborasi itu belum kita laksanakan untuk di tingkat Jawa Timur dan sebagainya. Hanya saja komunikasi selalu ada. Jadi Karang Taruna Kota Kediri adalah salah satu Karang Taruna yang aktif di tingkat Jawa Timur maupun di tingkat nasional. Dan program-program yang kita istilahnya kita berikan di tingkat Jawa Timur itu kita juga salah satu yang
istilahnya diandalkan lah di sana. Di Karang Taruna yang memang benar-benar diandalkan, diterima, dan juga pendapat kita pun didengar sama mereka. Tapi mungkin bisa jadi ada ya Mbak ya, akan ada Akan kolaborasi. ada, bisa. Tunggu kolaborasinya guys, Karang Taruna kota. Nanti kita mengajak luar kota ya guys. Ya bisa, ini bisa kita laksanakan. Kita kalau di tempat-tempat lain mungkin kolaborasi itu semacam adanya kompetisi kayak gitu. Ada kompetisi, lomba-lomba kita mengundang dari orang Karang Taruna tingkat Jawa Timur dan sebagainya. Tapi kalau untuk apa namanya dalam waktu dekat ini mungkin kita akan fokuskan ke komunikasi melalui Zoom dan sebagainya seperti itu. Soalnya ini kan juga masalah pandemi juga ya Mbak ya. Selama Mbak Hanifah menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kota, apakah ada kendala? Kalau dibilang kendala, setiap orang tuh pasti ada Mas ya. Setiap nggak hanya Karang Taruna, setiap jam tuh ada kendala itu ada. Cuma bagaimana kita menyikapinya. Jujur kalau misalkan dibilang pernah nggak capek di Karang Taruna? Pernah. Capek pernah gitu. Tapi bagaimana kita membuat capek kita itu hilang dengan kembali ke Karang Taruna kayak gitu. Ada juga kemarin beberapa teman-teman yang beda pendapat dan sebagainya dengan internal Karang Taruna itu ya sudah wajar Mas, sudah wajar itu semua organisasi pasti ada seperti itu. Hanya saja nggak perlu kita jadikan sesuatu yang besar dan sebagainya. Kita selesaikan atau perlu kita redam lah hal seperti itu. Kita tunjukkan apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Kita tunjukkan yang baik-baik saja. Kalau yang misalnya pahit-pahitnya jangan ditunjukkan gitu. Ya biar kita yang merasakan pahitnya, orang yang merasakan baiknya. Nah mungkin buat Sobat Kempot yang mau masuk gabung ke Karang Taruna itu gimana Mbak pesannya? Kalau untuk teman-teman adik-adik semuanya yang pengen masuk di Karang Taruna, monggo gabung saja. Teman-teman bisa datang ke kelurahan, tanya siapa ketua Karang Taruna kelurahannya di sana. Nah nanti kalau sudah kenal sama ketua Karang Tarunanya, minta dimasukkan ke grupnya ke Karang Taruna. Insya Allah kalau untuk masuk Karang Taruna itu gratis, nggak ada biaya ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Justru teman-teman harus berlomba-lomba karena di Karang Taruna ini teman-teman akan belajar bagaimana bermasyarakat yang baik. Nggak hanya organisasi di sekolah saja, tapi juga organisasi di masyarakat. Itu tadi ya umur 13 sampai 45 tahun semuanya itu istilahnya apa ya? Semuanya adalah anggota Karang Taruna. Cuma nanti yang membedakan aktif atau enggak gitu aja Mas. Nah kalau udah masuk terus dia pasif gimana Mbak? Nah itu perlu kita tanya dan kita cari tahu. Kalau kita pengennya fokusnya teman-teman kita yang gabung dari awal itu bisa bertahan lama, maka kita juga harus bisa mengerti kondisi mereka. Saya sendiri pun juga masih belajar di sana. Bagaimana mengerti teman-teman kita, kenapa sih kok istilahnya ada misalkan masuk tapi setelah masuk pasti karena apa? Atau mungkin karena kendala dari rumah, ada permasalahan di rumah, atau terbawa mungkin ya. Salah satunya itu. Pesan dan kesan untuk Kempot, untuk Karang Taruna itu apa Mbak? Ini khususnya untuk pemuda ya semuanya yang bergabung di Karang Taruna. Jangan gini, saya bilang ini waktu kalian, apalagi untuk teman-teman yang masih muda-muda ya. Ini waktu kalian, ayo kita gabung, kita pulang ke kampung kita kembangkan kampung kita supaya kampung kita ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang banyak, nggak hanya di lingkungan kita, ya nggak hanya di kampung kita, tapi juga untuk kota Kediri khususnya. Nah itu saya pesan buat teman-teman semuanya. Ayo kita mulai untuk kembali ya, kita kembali, jangan istilahnya apa ya, jangan mudah untuk merasa bahwa aku tuh nggak dibutuhkan di masyarakat. Jangan dulu seperti itu. Teman-teman menjadi sampah. Ya, teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman itu bisa menjadi pelopor lah, menjadi pelopor, bisa menjadi panutan di masyarakat, gitu aja. Belajar dari sekarang buat teman-teman semuanya. Khususnya yang mau masuk kan ya, masuk kan ya. Kalau yang sudah kan kayaknya sudah expert. Alhamdulillah. Mungkin ini juga sama-sama belajar sih Mbak. Siap. Mungkin kata-kata mutiara, pesan terakhir, astagfirullahaladzim, pesan terakhir toh. Ya mungkin kata untuk penutup video ini guys. Ya, gini.
Saya pesan buat teman-teman semuanya, jadi pemuda itu kalau bisa pemuda yang entengan ya, bisa bekerja sama dengan banyak orang, jangan jadi pemuda yang arogan, pemuda yang istilahnya sombong, kemudian pemuda yang kayak bilang mentang-mentang ya, jadi pemuda yang kayak gitu. Jangan Terus apatis juga tadi. Dan kalau bisa kita semua di sini kan kalau misalkan bergabung di Karang Taruna, jadilah pemuda yang benar-benar bisa merangkul semua orang. Jadi jadilah kita sebagai teladan yang baik buat mereka. Kemudian kita juga bisa jadi orang-orang yang bisa diandalkan. Terutama kalau prinsip ya, kita jangan sampai jadi orang yang iri hati dan dengki sama orang lain. Apapun yang mereka capai ya kita dukung dan sebagainya. Kemudian kita juga jangan sampai jadi orang-orang yang pembohong. Ya, ini jujur. Kalau misalkan paling penting dalam hidup saya itu jangan sampai jadi orang yang pembohong ya. Orang-orang yang memang harus bisa benar-benar jujur dalam menjalankan semuanya. Kalau misalkan kita jujur, insya Allah akan hal-hal yang baik akan datang. Kemudian juga yang terakhir, kita harus bisa benar-benar tulus dan ikhlas kalau misalkan kita memang ingin masuk di Karang Taruna ini. Karena di Karang Taruna ini dari awal saya jelaskan, Karang Taruna ini tidak ada istilahnya honor ya buat kita, tapi kita sendiri akan menciptakan itu. Itu aja Mas. Bahkan kita juga bisa menciptakan peluang untuk orang lain juga. Betul. Oke, Sobat Kempot, kali ini sudah bercerita banyak ya dengan Ketua Karang Taruna Kota Mbak Hanifah. Mungkin cukup segitu dulu. Selalu support Kempot Channel, Kempot Kemasan Podcast, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, terima kasih.